Ini kisahku. Tahun kembar yang memberi banyak kejutan. Suka menjadi duka, dan duka menjadi suka. Banyak hal tak terduga yang terjadi. Semua bermula pada 19 Maret 2020. Kita ke informasi selanjutnya. Kasus positif virus corona di Indonesia kian bertambah. Berdasarkan data yang dihimpun Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini 9 September 2020, terdapat penambahan 3.307 kasus, sehingga total kasus COVID-19 Indonesia adalah 203.342 kasus. Kemudian penambahan kasus sembuh mencapai. Sekolah mengumumkan libur pada seluruh warganya dalam rangka kenaikan kelas untuk 2 pekan. Betapa bahagianya kami para siswa. Ini yang selama ini kami tunggu, lepas dari sekolah dan libur panjang. Semua rencana untuk berlibur telah kami tata dengan rapi. Belum sempat satu langkah pun kami keluar dari rumah, berita sudah menyebar luas. Semua acara dibatalkan secara mendadak pada malam itu. Semua tempat ditutup secara massal dan anjuran untuk menggunakan masker di seluruh tempat. Apakah corona hanya konspirasi negara? Apa gerangan yang terjadi? Ternyata negara kita sedang kedatangan tamu besar, COVID-19. Ya, dia menjadikan dirinya sebagai pandemi dunia. Tidak hanya Indonesia, semua negara juga didatangi olehnya. Pada awal tahun, semua rencana yang sudah sebab COVID-19 atau yang biasa kita sebut sebagai virus corona menyapa Indonesia. Banyak dari kita yang dirugikan, mulai dari sektor perekonomian negara yang menurun drastis, banyak perusahaan yang ditutup yang mengakibatkan banyak karyawan yang di-PHK. Dan untuk para pelajar, kami masih terombang-ambing dengan ketidakpastian kapan sekolah online ini akan berakhir. Hingga kini, hampir setengah lusin bulan program belajar tatap muka ditiadakan. Tugas yang terus menghujani para murid belum juga berhenti. Tugas yang terus menghujani para murid belum juga berhenti. Ungkapan duka menjadi duka benar terlaksana. Hal ini terjadi lantaran penyebaran virus corona yang sangat cepat dan tak kenal tempat. Mereka dapat menyebar melalui benda satu ke benda lainnya, berjabat tangan, dan parahnya melalui udara. Inilah yang menyebabkan korban virus ini semakin bertambah setiap harinya hingga menjadi pandemi. Pemerintah mengupayakan pembentuk peraturan PSBB namanya. Kita semua berupaya saling menjaga, sebab kitalah penjaga untuk sesama. Pembatasan sosial berskala besar. Semua kegiatan dilakukan di rumah, berharap virus ganas itu tak bisa menjamah. Memutus rantai penularan merupakan tujuan yang diharapkan menjadi kenyataan.
Sayangnya, tidak semua warga negara kita patuh dan tahu akan hal itu. Banyak dari mereka yang bersanteria, berlalu lalang, dan mengacuhkan protokol yang ada. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Bohong bila kita tidak mengeluh, mengantarkan banyak doa agar keadaan kembali seperti semula. Ada berapa banyak pekerja yang dirumahkan, usaha yang dilumpuhkan, semua berantakan. Tapi, tak apa, selama kita masih berusaha, tetap di rumah, agar semua terjaga. Gunakan masker bila berpergian, dan sering-seringlah mencuci tangan. Lihat, para tenaga medis berusaha dengan sekuat tenaga, mengusap peluh, pantang menyerah untuk menyelamatkan nyawa asa bangsa. Ilmuwan yang berlomba-lomba mencari obat, penyembuh, pembasmi virus corona. Ini bukan hanya perang bagi para medis, tapi perang bagi kita semua. Bukankah kita masyarakat harus saling menyadarkan bahwa COVID-19 nyata adanya? Virus kejam ini selalu mengintai kita. Kita semua berperang, juga berharap virus pandemi ini tersudahi. Bukankah kita semua sudah lelah? COVID-19 menjelma bagi pengganggu kenyamanan, pengganggu kedamaian ibu pertiwi kita, menginterupsi aktivitas banyak orang, dan pada akhirnya kita semua berupaya sekuat tenaga agar semua masih pada tempatnya. Kita langitkan doa bersama-sama. Lekas sembuh negeriku, lekas membaik bangsaku, lekaslah menghilang pengganggu.